Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini yang akan kita bahas adalah algoritma pengurutan atau sorting. Jadi nanti yang kita pelajari tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma sorting. Ada Bogo, bubble, dan selection. Nah, yang pertama ya kita bahas dulu algoritma pengurutan. Jadi algoritma pengurutan itu adalah melakukan pengurutan dari besar ke kecil, descending, atau kecil ke besar. Ya, ascending dari item-item yang ada pada satu koleksi item. Umumnya di sini adalah list atau array. Ya, jadi umumnya yang akan diurutkan adalah pada list atau pada array. Nah, kenapa kok harus dilakukan sorting ya? Terkadang aplikasi itu secara inherent perlu mengurutkan informasi. Ya, jadi algoritma sering digunakan untuk penyortiran sebagai subrutin kunci. Dan terdapat banyak sekali teknik pengurutan dari dulu sampai sekarang itu berkembang terus. Dapat mengetahui algoritma pengurutan dari yang paling tidak efisien sampai dengan yang paling efisien. Dan di sini kenapa kok sorting? Algoritma sorting sangat bergantung pada beberapa faktor seperti pengetahuan sebelumnya tentang kunci, data satelit, ya, hierarki memori, ya, komputer host, dan lingkungan perangkat lunak. Nah, di sini mungkin yang perlu kita bahas ya sedikit, ya, selain kenapa sorting, selain yang sudah dijelaskan pada slide. Kalau ada pertanyaan, Pak, di Python itu kan sudah ada algoritma sorting ya. Lalu kenapa kita pelajari? Nah, di sini perlu kita ketahui ya bahwa algoritma sorting itu memang sebetulnya kita tinggal pakai ya bawaan Python. Tapi di sini kita juga perlu tahu dasar ya fundamentalnya bagaimana sorting itu bisa dilakukan. Ya. Nah, di sini algoritma yang pertama adalah algoritma Bogo, ya, Bogo sort, atau sering disebut dengan monkey sort, ya, stupid sort, slow sort, permutation sort, shotgun sort, ya, itu adalah nama lainnya. Ya, di sini mungkin contohnya jika Anda ingin mengurutkan tumpukan kartu, lempar semua kartu di udara, ambil satu persatu, apakah sudah terurut? Ya, di sini Anda akan mengulangi langkah pertama. Maksudnya gimana sih? Jadi memang algoritma ini dikatakan stupid sort karena boleh dikatakan ngaca ya, dikatakan dilempar kartu ke udara, ambil satu persatu. Apakah sudah terurut? Jika belum ya lempar lagi. Makanya itu disebut dengan monkey sort dan ini sangat jarang sekali atau sudah tidak mungkin digunakan. Algoritmanya ini mungkin cukup lama ya. Dan kalau kita lihat ya dalam bahasa Python ya kita bikin definisi Bogo sort sama dengan while not is sort. Nah, jadi di Python itu sudah ada fungsi is sort. L ya, L itu sendiri sebetulnya list. Jadi di dalam list itu ada fungsi sort ya. Kalau is-sort itu adalah fungsi yang mengembalikan boolean. Ya, apakah itu sudah tersorting atau belum? Kalau sudah tersorting berarti true, kalau belum tersorting berarti false. Tapi kalau ditambah not di sini jadinya kalau tadinya not true jadinya false. Ya. Di sini ada random.shuffle. Maksudnya apa? Berarti kita lakukan shuffle lagi, kita lempar lagi kartu ke udara. Ya, shuffle-nya itu sampai dengan urut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jika yang diurutkan itu elemennya banyak, kapan terurutnya? Makanya ini dikatakan sebagai stupid sort. Ya. Nah, kasus terbaik ya ini adalah ON ya, di mana N adalah panjang list L. Sedangkan kasus terburuk adalah O tanda tanya, di mana kita benar-benar tidak beruntung.
atau tidak tahu sampai kapan akan berhenti mengurutkan terus. Artinya ketika kita lempar kartu ke udara, tidak diketahui kapan bisa urutnya. Ya, karena itu akan selalu mengacak. Dan setiap kali kita melempar, melakukan acakan, itu bisa jadi urut dan bisa jadi tidak. Tapi lebih banyak tidak urutnya. Itu ya, jadi bogu sort kurang lebih seperti itu. Itu hanya untuk pengetahuan saja. Nah, next mungkin yang pertama ini adalah bubble sort. Ya, jadi bubble sort itu membandingkan pasangan terurut. Nah, ini ada gambaran di samping ini ya, bisa Anda lihat. Pasangan berturut-turut ya, tukar elemen yang dipasangkan tadi, lalu ketika sudah mencapai elemen akhir dari elemen array atau list, mungkin mulai lagi dari awal. Berhenti sampai tidak ada lagi pasangan yang ditukar. Jadi ada kemungkinan ya sebuah elemen itu tidak walaupun sudah urut masih diurutkan lagi. Gitu ya. Nah, di sini adalah notasinya, notasi dari bubble sort. Ya, di sini ada fungsinya, ada algoritmanya. Ya, ada while not swap, swap is true for, ya, ada double loop di sini karena ada perbandingan. Ya, ada nested loop. Nah, mungkin di sini ini Python-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin Anda tidak paham. Nah, agar kalian paham, kalian bisa lihat penjelasan yang lebih detail. Di sini saya sudah akan putar video langsung ya. Nah, di sini ya, ini penjelasan tentang bubble sort. Sebetulnya saya sudah punya videonya, tapi akan saya bikin di dalam video yang ini. Bubble sort terinspirasi oleh adanya gelembung sabun di atas permukaan air. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa zat yang lebih ringan dilempar ke atas. Ini adalah ide penggabungan. Metode ini memiliki beberapa tahapan, yaitu melakukan perbandingan dengan elemen terakhir sampai dengan elemen awal plus 1, di mana jika A array ke X yang sedang aktif lebih kecil dari A array ke X minus 1, maka dilakukan pertukaran. Hal ini dilakukan sampai dengan elemen awal plus 1 sama dengan elemen akhir. Berikut adalah ilustrasi dari bubble sort. Di sini terdapat array A terdiri dari 5 elemen, berisi 50, 10, 40, 30, dan 20. Untuk melakukan sorting, akan dilakukan sorting dengan double loop. Loop pertama disebut loop awal, akan dilakukan looping lagi di dalamnya untuk membandingkan dari elemen terakhir dengan elemen sebelumnya, dibandingkan satu persatu sampai dengan elemen awal minus 1. Jadi looping akan berhenti pada indeks pertama dibandingkan dengan indeks ke-0. Nah, pada awal kita akan bandingkan indeks keempat dengan indeks ketiga. Karena indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat, maka akan dilakukan penukaran. Begitu pula dengan indeks kedua, karena indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga, maka dilakukan penukaran lagi. Karena indeks kedua tidak lebih besar pada indeks pertama, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks ke-0 dengan indeks pertama, indeks ke-0 lebih besar, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir dari loop awal. Maka di loop kedua, indeks ke-0 sudah terurut dan akan dibandingkan dari indeks ke-1 sampai dengan indeks ke-4 saja. Perbandingan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu membandingkan indeks ke-4 dengan ketiga, indeks ketiga dengan kedua, indeks kedua dengan ke-1. Langkah awal akan dibandingkan indeks ke-4 dengan indeks ketiga. Karena indeks ke-4 lebih kecil, maka dilakukan penukaran. Begitu pula dengan indeks ketiga tidak lebih kecil dibandingkan indeks kedua, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks pertama dengan indeks kedua, karena indeks pertama lebih besar, maka indeks pertama ditukar dengan indeks kedua. Ini adalah akhir loop kedua. Indeks ke-0 dan indeks ke-1 sudah urut, maka akan dilakukan perbandingan lagi sebanyak 2 kali pada loop ketiga, yaitu membandingkan indeks ketiga dengan keempat, indeks kedua dengan indeks ketiga.
Karena indeks ketiga tidak lebih besar daripada indeks keempat, maka tidak dilakukan penukaran. Sedangkan indeks kedua lebih besar daripada indeks ketiga, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir dari loop 3. Indeks ke-0 sampai dengan indeks kedua sudah urut, maka akan dicek lagi indeks ketiga dengan indeks keempat. Apakah karena indeks ketiga dengan indeks keempat, indeks ketiga lebih besar daripada indeks keempat, maka dilakukan penukaran. Ini adalah akhir looping, maka semua elemen sudah terurut. Dari sini dapat kita simpulkan, dengan bubble sort dilakukan looping sebanyak 4 kali, atau looping dilakukan sebanyak jumlah elemen -1. Pada looping pertama atau looping awal akan dilakukan looping sebanyak 1, 2, 3, 4 kali atau jumlah elemen -1. Lalu pada loop kedua akan dilakukan loop sebanyak 3 kali karena elemen pertama sudah urut. Looping ketiga dilakukan looping sebanyak 2 kali karena elemen pertama dan kedua sudah urut. Looping keempat dilakukan sebanyak 1 kali karena elemen pertama, kedua, ketiga sudah urut, hanya membandingkan elemen terakhir dan elemen sebelum terakhir. Ini adalah kesimpulan dari algoritma bubble sort. Berikutnya adalah selection sort. Ide dari selection sort adalah menghasilkan nilai maksimum array proses. Nah, setelah Anda melihat video tadi, mungkin Anda melihat loh kok sedikit berbeda ya. Mungkin kalau Anda melihat contoh yang di slide yang ini memang sedikit berbeda. Kalau yang tadi ada tidak loopingnya itu sudah dikurangi ya, tapi kalau ini dia akan melakukan while dari awal ya, loopingnya itu dari awal ya, dari 0 ya, dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-n dan berhenti sampai dengan tidak ada swap ya. Jadi yang pertama ya, di sini kita definisikan swap true, tapi ketika ada pertukaran ya, J ke 1 lebih besar dari J ke 0, A ke J ya, A ke J-1 lebih besar dari A ke J, itu akan terjadi pertukaran ya, sehingga gambarannya ini sedikit berbeda ya. Kalau Anda lihat di sini itu pertukarannya akan dilakukan pada, nah pertukarannya akan dilakukan pada ini ya. Jadi kalau dia akan mulai dari awal lagi ya. Sedikit berbeda bubble sortnya ya, sedikit berbeda. Jadi kalau bubble sort yang menggunakan metode yang dijelaskan pseudocode itu tidak seperti ini, tapi dia akan melakukan pertukaran dari awal lagi ya, dari awal lagi, dicek dari awal lagi. Dia tidak, yang ini dia dibiarkan saja, tapi yang ini dilakukan pengecekan lagi. Makanya kalau Anda lihat di sini ya, ada while not swap ya, loopingnya adalah while not swap. Jadi berhenti kalau tidak ada pertukaran ya, berhenti jika tidak ada pertukaran. Nah, kita bisa lihat codingnya ya. Ini coding dari bubble sort kurang lebih seperti ini ya. Ini panjang n itu adalah panjang dari array-nya atau list-nya. A itu array. Jadi di sini awalnya nilainya swap-nya adalah false, lalu di sini while not swap, lalu di sini true ya. Ya, swap sama dengan true. Jadi di sini memang awalnya swap kita isi false dia agar dia masuk ke while. Selanjutnya swap itu kita lakukan true ya. Kita berikan nilai true, dan jika ada pertukaran di sini ya, ada pertukaran di sini, dia akan melakukan memberikan nilai swap itu false. Jadi loopingnya itu akan dilakukan terus ya, sampai dengan iterasi yang umumnya panjangnya adalah sepanjang, kalau ini
ini ada 1, 2, 3, 4, ya 5, 6, 7, 8 elemen, berarti looping luarnya seharusnya ada 8 elemen juga, ya, ada 8 kali paling enggak, 8 minus 1 lah, karena dia for-nya ini dimulai dari 1 bukan mulai dari 0. Ini adalah algoritma bubble sort yang ada di sini, sedangkan algoritma bubble sort yang ada yang lain ya ada sedikit perbedaan. Ini saya menggunakan 2 macam looping. Ya, looping yang pertama itu for i in range 1 sampai dengan n, ya. Berarti ini sama dengan yang ini ya. Ini menggambarkan yang di video yang tadi ya, yang saya rekam ulang ya. Jadi ini menggambarkan yang saya rekam ulang. Jadi codingnya Python kurang lebih seperti ini, for i in range ini. Lalu for j ya, in range n-1, n itu jumlahnya ya, dikurangi 1 sampai dengan i ya, berarti kan dia melakukan dari belakang ke depan nih, seperti tadi ya, seperti visualisasi yang tadi dari belakang ke depan. Makanya ini stepnya adalah -1, dan ketika ada nilai a indeks J -1 lebih besar dari A indeks J, maka dilakukan penukaran. Ya, kalau kita jalankan, ya ini sebetulnya hasilnya sama ya. Ini ada bubble sort, Python bubble sort, ini yang bubble sort sama ya, ini codingnya sama. Ya, indeks array-nya ini sama 158. Ini kalau kita panggil, kita jalankan, ini juga sama 158 ya, sama persis. Ya. Kalau kita jalankan hasilnya juga pengurutannya sama, tapi looping yang ini sedikit lebih efektif. Ya, lalu yang berikutnya ya, saya punya penjelasan lagi mengenai algoritma lain selain bubble sort, yaitu selection. Tapi sebelum ke selection kita jelaskan sedikit analisisnya, gambarannya kalau yang coding yang bubble sort yang pertama yang di slide ini. Ya, jadi iterasinya kalau kita lihat, jadi ini iterasi 1, 2, 3, 4 ya. Kenapa kok iterasinya hanya ada 4? Karena di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi iterasinya karena elemennya 5, iterasinya maksimal ada 4. Iterasi ke 1, 2, 3, 4. Yang pertama yang J. Lalu dia akan melakukan pengurutan 1, 2, 3, 4 lagi. Lalu dia akan melakukan pengurutan 1, 2, 3, 4 lagi. Sampai dengan tidak ada sweep. Ya, kalau di sini tidak ada sweep, loopingnya sudah tidak ada sweep, maka dia berhenti. Dia melakukan pengurutan, dia masuk walaupun sudah terurut, karena tadi sweepnya false, maka dia tidak berhenti. Itu ya. Algoritma yang lain adalah selection sort. Ya, selection sort di sini ada step awalnya, ekstrak elemen minimum, lalu tukar ke indeks 0. Ya, step selanjutnya adalah pada sub koleksi atau sub array atau sublist berikutnya, ekstrak elemen minimum, tukar dengan indeks ke 1. Ya, jadi yang sudah terurut dan yang belum terurut. Biarkan porsi sebelah kiri dari array atau list terurut ya. Pada step ke i, maka elemen pertama ke i dari array atau list terurut, dan elemen-elemen lain lebih besar dari elemen pertama ke i. Mungkin lebih jelasnya mungkin kurang lebih seperti ini. Sebelum kita lihat notasinya dan codingnya, kita lihat ini ya, selection sort. Nah, codingnya kurang lebih seperti ini. Ini analisanya ya, ini selection sort. Ide dari selection sort adalah array akan terbagi menjadi 2 bagian, sudah terurut dan belum terurut. Biasanya array dimulai dari yang belum terurut, lalu langkah seleksi, pilih elemen terendah dari array, lalu langkah tukar ya, letakkan elemen terendah tersebut pada posisi yang paling awal ya, dengan cara ditukar. Lalu yang berikutnya adalah langkah counter, rubah counter elemen array yang belum terurut dengan ditambah 1. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, ada gambarannya
selection sort ada 77, 65, 30, 45, 11 ya. Pertamanya di sini akan ada dua bagian, ya ini yang terurut dan yang belum terurut. Pada awalnya yang terurut belum ada sama sekali dan yang ini semuanya belum terurut, dianggap belum terurut. Awalnya kita menunjuk indeks ke 0 ya, berarti di sini ada 77. Lalu kita cek lagi ke sebelah, ini 65 lebih kecil maka 65, 30 lebih kecil maka 30, 45 lebih besar maka 30 ya. Lalu di sini 11 lebih kecil berarti dia 11. 11 akan ditukar dengan yang paling dekat ya. Jadi akan ada penukaran langsung dari 11 dengan 77. 11 ini akan menjadi yang bagian urut ya. Jadi 11 ini sudah urut ya, yang ini belum terurut, bergeser ya, geser counter. Kita lakukan seleksi lagi, cari yang paling kecil lagi di bagian belum terurut. 65 ya sama 30 paling kecil, 45 sama 30 sama 77 30. Jadi 30 yang paling kecil digeser dibanding ditukar dengan 65. Ya, bisa dilihat di sini kurang lebih seperti ini. Ya. 35-nya 30-nya digeser ke situ. Lalu yang berikutnya ya, berarti ini terurutnya. Yang ini yang belum terurut, kita akan lakukan mencari yang terkecil lagi. 65 ya, pertama seleksi 65 sama 45 sama 77 masih tetap 45. Kita lakukan penukaran 45 sama 65. Ya, jadi ini terurut, bagian yang terurut. Sekarang yang belum terurut 65 sama 77 tetap 65, berarti kita lakukan penukaran lagi. 65 geser ke sini. Ya, tetap ya. Kalau tetap ya berarti tidak ditukar, tapi sebetulnya di situ akan dilakukan penukaran juga. Nah, sekarang 77 belum terurut, seleksinya dia hanya 77 ya sudah, berarti counternya digeser. Di sini semua sudah terurut semua. Ini adalah selection sort. Python-nya kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi coding Python-nya tadi sudah ada. Di awal sini kita lihat ya, di sini sudah ada ya. Nah, ini juga sama ya. Kita bisa lihat ya. Codingnya kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah algoritmanya, tadi analisisnya ya. Kita terjemahkan codingnya ke dalam, pindah ke Notepad. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasil tadi copy dari coding yang ada. Kalau kita jalankan kurang lebih hasilnya juga sama ya. Ini Python selection sort. Hasilnya juga sama, dia akan terurut semua. Hanya saja di sini adalah kompleksitasnya yang kita perhatikan. Ya, jadi Anda perlu ketahui, oh ternyata selection sort atau proses sorting itu ternyata tidak semudah atau tidak seperti yang kalian bayangkan menggunakan fungsi dalam Python. Tapi di dalam fungsi tersebut ada sebuah proses di mana dia melakukan proses pengurutan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.